Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Kusuma Wardani dari kelas KPT 3 SD semester 2 dengan NIM 23320021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menulis karya ilmiah sederhana dengan dosen pengampu Dr. Andes Rini Haryanti, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Di sini ada dua ahli yang saya kutip, yaitu yang pertama Dwi Loka dan Riana. Karya ilmiah adalah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya diperoleh melalui kepustakaan dan kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Kemudian yang kedua menurut Broto Wijojo, yaitu karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian karakteristik karya ilmiah, yang pertama yaitu logis, yang kedua data yang jelas, ketiga objektif, keempat sistematis, kelima pembahasan tuntas dan menyeluruh, kemudian yang keenam menggunakan bahasa yang baku, dan yang terakhir dapat diuji kebenarannya. Yang pertama yaitu logis. Logis artinya setiap tulisan karya ilmiah dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, data yang jelas. Data yang dijadikan bahan penelitian harus jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu objektif. Isinya ditulis secara benar, sesuai fakta dan tanpa ada merekayasa atau mengada-ngada. Kemudian pembahasan tuntas dan menyeluruh. Yang dimaksud yaitu pembahasan mengenai masalah dan pemecahan masalah dibahas secara tuntas dan menyeluruh sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu sistematis, yaitu penulisan maupun penyajian disajikan secara tersusun dan teratur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian bahasanya baku. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar ejaan yang benar. Kemudian yang terakhir dapat diuji kebenarannya, yaitu masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah dapat diuji kebenarannya, jadi tidak mengada-ada, dan pemecahan yang dibahas dari hasil pemecahan masalah dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya bisa dibuktikan. Kemudian tujuan karya ilmiah. Yang pertama yaitu untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, untuk melatih seseorang agar dapat menulis karya ilmiah secara baik dan benar. Kemudian untuk melatih kemampuan berpikir penulisannya dan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada akhir. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Pada umumnya bagian ini berisi tentang sampul atau cover, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Yang kedua, bagian isi. Biasanya bagian isi ada beberapa bab, yaitu yang pertama bab pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima isinya kesimpulan dan saran. Yang ketiga yaitu bagian akhir. Biasanya pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis. Nah, yang berikutnya fungsi karya ilmiah.
Di sini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi pendidikan, yang kedua fungsi untuk penelitian, dan yang ketiga fungsi fungsional. Fungsi pendidikan yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Kemudian yang kedua fungsi untuk penelitian, yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiah. Dan yang terakhir yaitu fungsi fungsional. Fungsi fungsional maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan dan sebagai bahan pustaka untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama yaitu ada makalah, yang kedua ada kertas kerja, yang ketiga ada skripsi, dan yang keempat ada tesis, dan terakhir ada disertasi. Yang pertama yaitu makalah. Yang dimaksud makalah yaitu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya dengan makalah, namun analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada makalah. Kemudian ada skripsi, yaitu karya tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Kemudian yang keempat ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Dan yang terakhir ada disertasi, yaitu karya tulis yang mengemukakan suatu keterangan yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang lebih rinci. Nah, itu tadi paparan materi dari saya mengenai menulis karya ilmiah sederhana. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.